Halo, jumpa lagi dengan saya dengan materi teknik menjahit kerah setali ya. Apa yang disebut dengan kerah setali adalah ini seperti ini, saya sudah potong kerah yang setali dengan badan. Ya, jadi kita memerlukan ada badan muka, badan belakang, kemudian lapisan ya. Ini adalah lapisan dari kerah setali. Ya, kenapa saya sengaja membedakan warnanya supaya lebih memudahkan memahami nanti pekerjaan menjahitnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama kita jahit di sini. Ini kira-kira 2 cm sampai kotak sini. Ya, begini ada kiri dan kanan kita buat seperti itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua juga jahit ya, dari sini sama kita perlakuannya dengan pola muka ya. Pola ini adalah lapisan. Jadi jahit dari sini ke sini 2 cm, ke sini 2 cm. Kita lakukan kiri dan kanan. Kiri dan kanan maksudnya ini adalah ada 2 lapis, sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi dua-duanya kita jahit di sini. Oke, mari kita ke mesin jahit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita jahit yang pertama adalah di sudut ini, ya, di sudut ini. Ini adalah bagian buruk. Kita jahit ini, sengaja saya menjahit menggunakan warna benang berbeda supaya lebih mudah dilihat untuk dipahami. Ya, oke, 2 cm. Berhenti. Kita belok. Kita berhenti, kita buat untuk kiri dan kanan. Kedua jahitan ini adalah jahitan bantu. Nih saya ulang lagi, ini adalah kerah, ini adalah badan, setali kerah dengan badan ya. Jadi pertama kita jahit dulu ini ya, sudut kerah, ini juga sudut kerah untuk membantu dan memudahkan kita menyelesaikan kerah. Kedua kita menjahit yang sama seperti ini ya. Seperti ini adalah lapisan kerah ya. Kita jahit. Setelah ini kita udah jahit 4 sudut ya, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang kuning ini adalah lapisan kerah, ini adalah badan dari baju. Pada bagian ini memang sengaja saya tidak menggunakan kain keras untuk memudah dipahami ya. Jadi kain kerasnya dipasang 1 lembar ini nanti kalau misalnya kita pakai kain keras ya. Oke. Yang kedua, ini adalah garis tengah belakang kerah ya. Jadi pertemukan tengah belakang kerah kiri dan kanan. Oke. Bagian tengah belakang kerah kita jahit ya. Begitu juga tengah belakang dari lapisan kerah ya. Setelah itu, ini adalah bagian belakang ya. Ini bagian baik, ini bagian buruk ya, karena bahannya warnanya sama. Jadi bagian baik dengan bagian baik bertemu ya. Jadi ini bagian baik bertemu. Nah, kita tempelkan seperti ini ya. Nah, ini kan ini adalah garis belakang lapisan kerah ya.
Nah, kita pertemukan sudut ini dengan sudut ini, kita ketemukan, kita beri jarum pentul ya kira-kira, kemudian bahu dengan bahu bertemu. Nah, sebelum ini kita lakukan pengguntingan dulu, diarahkan ke sudut tetapi dia tidak putus, benang tidak putus. Oke ya, satu lagi. Nah, lalu kita pertemukan mulai dari bahu ya, bahu ini, bahu, kemudian sudut ini, sudut yang tadi kita gunting sudutnya, kita tusuk bagian sudutnya nih, sudut, pertemukan dengan sudut yang kita beri tanda. Nah, temukan, caranya begitu ya. Nah, di sini yang kebanyakan orang mengatakan susah ya. Jadi semasa kita menjahit ini belakang kerah kita naikkan ke sini ya, sehingga ini datar. Oke ya. Jadi kita jahit. Ya, ini saya katakan ini tidak boleh begini ya, ini akan repot menjahit di sini. Jadi ini kita ke ataskan ya, sebagaimana normal, dia licin di sini, kita jahit sampai ke ujung ini. Jadi kita jahit sampai ke ujung sini, masuk di sini jarum jahit, kemudian diputar ya. Oke, coba diperhatikan, disimak dengan baik. Tuh, ini diperhatikan, jarumnya masuk ya, jarum masuk, kemudian sebelum diputar kaki sepatu mesin kita angkat, lalu kita putar seperti ini ya, jarum dicabut untuk kita jahitkan ke bagian belakang ya. Nah, kita bantu di sini ya, kita bantu di sini untuk supaya dia ketegangannya menjadi rata. Coba lihat di sini, saya tadi sudah beri tanda ya, ini bagian tengahnya kita tempelkan ke bagian tengah yang tengah belakang kerah ya, bagian tengah yang saya beri tanda ini tadi. Ini saya beri tanda tadi nih ya. Nah, ini dipertemukan dengan bagian belakang kerah dengan posisi terbuka. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat ke bawahnya ya, kita lihat ke bawah supaya dia jangan mengkerut ya. Di sini kesusahannya memang di sini ya. Oke, kita jahit, kita perhatikan nih ya. Nah, yang ini ya, supaya dia memudahkan menjahitnya, bagian ini kita coba beginikan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kita menjahit ya. Ini kita rapikan ke sini, yang bagian belakang kita pegang ya. Nah, ini adalah teknik bekerjanya seperti ini. Jadi bagian bawah kita tahan pakai tangan kanan, bagian ini kita tarik sehingga ini melengkung ya. Coba dilihat. Nah, sampai lagi di sudut, angkat, ambil ini,
Oke, sekarang kita menjahit bahu yang sebelah ini. Sudah bertemu tadi kerah tengah belakang kerah, kita sudah jahitkan dengan ini ya. Di sini susahnya tadi ya, menjahit sudut ini yang susah tadi ya. Ini seperti ini menjahit sudut ya. Jadi ada berkerut sedikit, nanti ini kita setrika bisa ya. Oke. Nah, sekarang kerah sudah bagian belakang sudah terpasang ya. Jadi ini bagian belakang, ini bagian muka, bisa dilihat ini ya, bagian muka, bagian belakang. Sekarang kita pasang lapisan kerah. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat ini adalah kerah ya. Kerah sudah terpasang dengan bagian belakangnya, ini kerah ya. Ini adalah tengah belakang. Sekarang kita pasang lapisan kerah. Oke, kita pasang tengah belakang, kita bertemukan dengan tengah belakang ya. Kita beri jarum pentul di sini. Oke, menjahit kerah dari sini kita ke bawah, kemudian dari sini kita ke bawah. Tidak boleh kita jahit dari bawah sini ya. Dari bawah sini kita terus jahit ke tengah, terus ke sini tuh sampai ke sebelah sini nggak boleh ya. Kita jahit satu-satu. Lapisan kerah sudah terpasang. Sekarang kita akan menjahit penguat ya. Jadi ada penguat ya. Jadi batasan penguat yang pertama, batasannya sampai di ujung patahan garis kerah ya. Di dalam konstruksi pola sudah tahu ya, ada di YouTube saya tentang konstruksi pola kerah tali, ada yang namanya batasan garis patah. Nah, di batasan garis patah itu kita gunting ya, kita gunting seperti ini, tapi tidak putus benangnya ya. Nih, oke. Kemudian kita lakukan sedikit pengguntingan ya, supaya ini kan melengkung ya. Kalau melengkung ini kita balik, takut menumpuk, kita buang. Ada beberapa tempat ya, pas melengkungnya ini kita buang ya, kita buang seperti ini supaya nanti kerahnya bagus. Jadi nah seperti ini kira-kira ya. Jadi lapisan atau kampuhnya tidak numpuk ya. Kita pas di tempat melengkungnya saja, tidak perlu semua. Oke. Nah, sekarang kita lakukan jahitan penguat ya. Oke. Untuk jahitan penguat dari batas patah kerah, dari batas patah kerah ini ke bawah ya, ini arahnya seperti ini ya. Jadi ini arahnya seperti ini ya. Tapi kalau dari garis ini ya ke atas sampai ke bertemu sebelah lagi, ini arahnya ke sini ya. Coba dilihat. Ini disebut dengan penguat ya. Jadi setelah ini kita setrika dulu, tetapi kalau untuk supaya cepat ini saya tidak setrika ya. Jadi ini disebut dengan jahitan penguat. Oke. Jahitan penguat ya, tidak boleh dia terjahit sampai ke sini. Dia posisinya, nih saya beri tanda, nih posisinya hanya di sini. Dia tidak boleh di sini ya. Oke. Jahitan penguat. Dia sampai di sini, kemudian pindah nanti yang bagian belakang. Coba dilihat.
sampai di sini ya, bisa dilihat nih, hanya sampai di sini. Yang ini pindah menghadapnya ke sini ya, dari garis patah ke bawah baju, ini ke bawah, bukan ke atas kerah, ke bawah ya. Ini menghadap ke lapisan ya. Tapi kalau yang ini kampunya menghadap ke badan. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Ini kita masukkan ke sebelah tuh ya. Nah, jadi dia dijahit. Posisi menjahitnya ya adalah sebelah sini, bukan sebelah sini ya. Oke, kita lanjut. Posisinya ada di bagian badan ya. Kalau ini di bagian lapisan ya. Jadi jahitan penguatnya di bagian lapisan. Oke. Kalau jahitan penguat yang sebatas patah kerah, dia ke atas. Jahitan penguat di sebelah badan. Nah, coba lihat ya, kalau tadi dia begini, sekarang dia begini ya. Sekali lagi, tadi yang bagian dari patah kerah ke bawah dia seperti ini bagian patah kerah ke atas masuk ke sini. Nah, sekarang sampai di tempat yang kita gunting ya. Kita sedikit hati-hati di sini supaya jangan menumpuk. Ya, kita intip lagi. Kadang-kadang kalau kita tidak intip, ini suka begini, dia kelipat ya. Akhirnya yang kejahit di sini satu lembar ya. Jadi kita intip, kita arahkan dia ke sebelah. Kita intip lagi. Nah, ini supaya dia arahnya ke sini. Ingat, kita punya sampai di sini. Ya, ingat ya. Jangan ini sampai ke sini, jangan salah ya. Dia hanya sampai batas yang tempat digunting tadi. Oke. Ya, ini tetap di sebelah sini, tidak ke dalam. Selesailah menjahit kerah setali ya. Tinggal sekarang kita finishing ya. Oke. Sekarang kita untuk finishing, lapisan kerah tadi juga ikut digunting seperti yang kerah tadi kita lakukan semula ya. Ini untuk finishing. Oke. Nah, ini kita tekan ya, biasa disetrika boleh. Kemudian ini begini, kita bantu dengan jarum pentul ya. Ini dibuka ya. Nah, coba dilihat sudut ini dengan sudut ini akan bertemu ya. Oke. Nah, nih ya, ini diperhatikan betul-betul. Ini kampu bahu ini masuk ke dalam sini ya. Kalau misalnya kita takut kelipat,
kita bantu dengan jarum pentul dari bagian belakang. Nah, kita takut kelipat. Nah, kemudian ini dilipat begini. Kita beginikan. Kemudian ini dimasukkan ke dalam. Ya, oke. Kita bantu dulu dengan jarum pentul. Nanti untuk kita som, ya. Oke. Nah, begitu juga yang ini ya. Sekali lagi mohon perhatikan. Ini kita belah ya. Tentu nanti kita obras ini ya. Ini kan saya memberikan contoh teknik penyelesaian saja. Ini sebelumnya diobras ya. Oke, jangan lupa ini masuk ke sini, jangan ini yang keluar. Ini salah nanti ya. Masuk ya ke dalam. Kita bantu dengan jarum pentul dari bagian baik ya. Oke, supaya jangan kelipat. Nah, ini ini gunanya tadi yang 2 cm di semula kita jahit untuk hanya memudahkan kita menempelkan sudut ini bertemu dengan sudut. Jadi dua-dua sudut bertemu. Hanya gunanya untuk memudahkan menjahit, tidak ada yang lain ya. Oke. Nah, selesailah kerah setali kita yang bisa diselesaikan dengan cara mengesom ya. Ini saya sengaja, memang saya tidak pakai benang yang sama dengan bahan ya. Jadi ini bisa disom ya, disom. Ini kita selesaikan dengan som, atau kita jahit mesin mulai dari sini terus ke ujung ya. Tapi kalau yang belum lagi belajar ya, boleh dengan som seperti yang saya lakukan ini ya. Atau dijahit balut juga boleh ya. Oke. Lalu setelah itu langsung kita memasang bagian-bagian lain. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, kita buka dulu nih. Ada jarum pentul. Nah, ini jadinya bersih ya, bersih ya. Jadi kampu ini masuk ke dalam, ini juga masuk ke dalam sehingga bersih ya. Ini tadinya seharusnya diobras dulu ya. Oke, diobras. Jadi sehingga di dalamnya tuh bersih ya. Coba kita. Nah, sekarang ini yang saya ingin jelaskan ya. Ini yang ingin saya jelaskan. Yang tadi nih ya, ini disebut dengan pertemuan garis patah. Garis patah. Ya. Ini dia masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nanti kalau sudah jadi, ini dipasang, dibuat kancing dan lubang kancing ya. Ini tidak boleh lapisan kerah pada bagian ini sampai terlihat, tidak boleh ya. Oke.
Kenapa ini saya bilang patah kerah ya? Ini adalah batasan patah kerah. Kalau disinilah nanti kerah itu patahnya. Nah, itu ini juga patah kerah, dipatahkan sehingga selesai, sudah kerah setali yang kita buat ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya.